Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu mertua curiga lihat cara mandi suami anaknya. Syok ternyata mantunya wanita. 10 bulan baru sadar. Seorang ibu mertua baru tahu si putri menikah sesama jenis setelah 10 bulan. Ya, baik si ibu maupun anaknya tak sadar bahwa pria yang hadir di hidup mereka ternyata wanita. Semua terbongkar saat suatu hari si ibu membuktikan kecurigaannya melihat sang menantu akan mandi. Kini kepolisian pun turun tangan. Ramai diberitakan wanita di Jambi berinisial NA atau Mawar menikah sesama jenis. NA tak tahu bahwa sosok yang dinikahinya adalah wanita bernama Erayani. Erayani menyamar jadi laki-laki dan mengaku seorang dokter. NA dan Erayani awalnya menikah siri dan usia pernikahan mereka kini sudah 10 bulan. Selama menikah, Erayani telah berhubungan badan bersama NA, layaknya sepasang suami istri. Hingga akhirnya kedok penyamaran Erayani terbongkar oleh ibu mertua yang curiga. Sang ibu mertua curiga karena melihat menantunya itu tak pernah membuka bajunya saat akan mandi atau setelah mandi. Melihat gelagat tersebut, Ibu Nur meminta terdakwa untuk membuka bajunya ketika mandi. Saat itulah baru disadari bahwa suami Nur ternyata wanita. Dilansir tribunjatim.com dari Tribun Jambi, Erayani, wanita nyamar jadi pria itu warga Lahat, Sumatera Selatan. Dia datang dari kota Jambi untuk menikahi wanita kenalannya NA. Kasus Erayani, wanita nyamar jadi pria ini terungkap ke publik setelah NA membagikan kisahnya hingga viral di media sosial. Lewat akun Twitter @fashioncoastyle, dia mengaku telah ditipu suaminya karena ternyata seorang perempuan. Erayani mengaku sebagai pria bernama Ahnaf Arafif. NA atau korban berkenalan dengan Erayani lewat aplikasi kencan online Tantan. Saat berkenalan, Erayani berpenampilan seperti laki-laki dengan rambutnya yang pendek serta perawakannya yang tinggi. Pada foto profil di aplikasi Tantan itu, sosok Erayani sekilas seperti dokter. Dia mengenakan baju putih mirip seragam layaknya dokter. Erayani pun memperkenalkan dirinya yang berprofesi sebagai seorang dokter syaraf. Bahkan Erayani juga mengaku kepada NA sebagai seorang mu'alaf dengan nama baptisnya dulu bernama Petrus Gilbert Arafif. Erayani juga sempat menjalani sesi foto prewedding dengan NA. Dalam foto tersebut keduanya berpose mesra layaknya pasangan. Erayani berkenalan dengan NA pada akhir Mei 2021. Setelah perkenalannya di aplikasi kencan online tersebut, hubungan keduanya pun serius. Sekitar 2 minggu saling mengenal, Erayani langsung mengajak hubungan serius melamar NA tanpa membuka identitas. Hingga akhirnya saat pernikahan, Erayani juga tak membawa identitasnya dengan alasan nama baptisnya hendak diganti. Berbagai cara dilakukan Erayani untuk meyakinkan keluarga korban. Saat melamar, Erayani membuat cerita ibunya meninggal akibat COVID-19. Hingga akhirnya NA dinikahi Erayani pada 18 Juli 2021 secara siri dikarenakan Ahnaf Arafif alias Erayani itu tidak membawa kartu identitas. Tak hanya itu, Erayani sempat menolak nikah sah dengan alasan belum mengurus pembaharuan KTP setelah ibunya meninggal. Singkat cerita, nikah siri terjadi. Erayani pun tinggal di rumah NA sebagai istrinya. Selama berumah tangga, ternyata sosok Erayani mulai melancarkan dramanya demi menghindari kecurigaan keluarga istrinya. Dia mengaku dirinya sebagai dokter bedah lulusan New York, Amerika Serikat. Secara kebetulan ayah mertua atau ayah korban sakit stroke. Alih-alih membantu ayah korban, Erayani meminta uang untuk pengobatan. Mulai dari minta yang 50 juta rupiah hingga 300 juta rupiah.
Seiring berjalannya waktu, ibu mertuanya pun mulai merasakan janggal dari kelakuan menantu yang tak mau membuka identitasnya itu. Ibu korban curiga karena melihat keseharian menantunya yang mengaku bernama Ahnaf itu tak terlihat bekerja seperti dokter pada umumnya. Menurut pengakuan korban, NA ketika ibunya curiga, dia diajak Erayani pergi keluar. Saat itu dia mendapati suaminya menelpon seseorang. Tak lama setelah itu, Nur Aini dibawa Erayani ke kampung halamannya di Lahat, Sumatera Selatan. Erayani seolah menjauhkan NA dengan ibunya. Dia pun kembali membuat cerita dengan drama bahwa NA butuh pengobatan karena diguna-guna. Karena sang anak tak kunjung pulang hingga terkesan dijauhkan oleh menantunya, ibu korban melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Selama tinggal di rumah Erayani, ternyata NA pun mengaku diperlakukan tak semestinya. Selama tinggal dengan Erayani, dia mengaku hanya dikurung di dalam kamar. Gadis 22 tahun itu juga mengaku hanya diberi makan 1 kali sehari. Saya sampai sekarang masih takut, gemetar kalau keluar mas, ujar NA. Kasus ini pun tengah ditangani secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.